Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Apapun keadaan kita saat ini, mungkin dalam keadaan kurang baik atau keadaan baik, kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada dalam kehidupan kita, amin. Kalau Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita, tidak ada perkara yang mustahil, amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Kami sama-sama berpegang pada janji-Mu Tuhan Yesus. Janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku.
Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Kami berterima kasih. Ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kita tahu kita ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Kami juga tahu bahwa setiap kita pasti pernah mengalami pertolongan Tuhan. Mari kita sama-sama mengucap syukur di hadapan Tuhan dengan menyanyikan ref ini. Sama-sama katakan. Terima kasih buat kasih setiamu. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Lebih lagi bersyukur buat Tuhan Yesus. Buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setia, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami bersyukur, berterima kasih. Setiamu. Mereka naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Dia Allah yang setia, Dia tak pernah meninggalkan kita, pertolongannya tak pernah terlambat. Haleluya. Kau memelihara hidupku, hidupku dalam tangan-Mu Yesus, dan aku bersyukur. Terima kasih buat kasih setiamu. Kau Allah yang setia, Kau tak pernah meninggalkanku. Yes. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku
dapat mahkota melayani. Angkat suaramu, angkat hatimu, mengasihimu Tuhan Yesus. Seumur hidupku janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani. Yes Lord, mengasihi, kami mau mengiringmu seumur hidup kami, seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu Tuhan, janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk anugerah-Mu. Kami sungguh merasakan kebaikan Tuhan tak pernah berhenti dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ingin lagi bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika pujian dinaikkan, ada kelepasan terjadi, ada mujizat terjadi, setiap belenggu dihancurkan. Terima kasih Bapa, kami ingin lebih lagi bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Kami siap untuk memberikan persembahan yang terbaik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa kita umat pilihan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang takkan tergoncangkan sampai selamanya. Harapan bergelora dalam kita, kemuliaan nama-Mu Yesus Tuhan. Kita berdiri, kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit, Yesuslah Raja pemenang. Bersama-sama untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang takkan tergoncangkan sampai selamanya. Bergelora dalam kita, kemuliaan nama
saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Come on. Sekarang saatnya bangkit, Yesuslah Raja pemenang. Sama-sama untuk samanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang takkan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Wow. Haleluya. Yang siap untuk hidup memuliakan Tuhan katakan amin. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan namamu Tuhan. Karya salibmu membukakan anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatanmu Tuhan, luar biasa. Semesta memuja, hatiku menyembah. You guys ready? Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan namamu Tuhan. Karya salibmu, anugerahmu Tuhan. Oh, oh, surga bumi menyaksikan kedaulatanmu Tuhan, sungguh luar biasa. Mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan namamu Tuhan. Kita telah dipilih oleh Tuhan, Roh Kudus ada dalam diri kita. Biarlah kita hidup bersaksi, hidup bercahaya bagi dunia ini. Haleluya.
dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan namamu Tuhan, mulia bercahaya, Rohmu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan namamu Tuhan. Yeay. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Yes. Biar kita sama-sama berkomitmen untuk kita setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Kasih Tuhan Yesus. Ajar juga untuk setiap kita bertanggung jawab atas hidup yang udah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan biarlah hanya rencana-Mu yang jadi atas hidup setiap kami Tuhan Yesus. Lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Lalu Engkau tetap memilihku, Kau ubahkanku dan sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Aku kan setia mengiring-Mu sampai akhir hidup kami. Ku tetap setia.
sama-sama. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Biar lagu ini benar-benar Tuhan menjadi deklarasi iman kami Tuhan. Kami mau ikut panggilan-Mu Tuhan. Kami akan setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau tetap setia karena Engkau sudah begitu setia dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami tidak setia, Engkau tetap setia mengasihi kami, menyertai kami, menolong kami, memberkati kami dan memulihkan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau dengar firman Tuhan, kami mau duduk seperti Maria Tuhan. Seperti murid-Mu yang benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang disampaikan boleh jadi berkat buat setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan dan jemaat Tuhan yang mendengarkan Tuhan. Baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan sama-sama diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan setiap kami. Dan menopang kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Makasih Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Haleluya. Ada sukacita, amin. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah melayani kita dalam pujian dan penyembahan. Ya, ini karena pendetanya pemusik juga ya, jadi kayak kurang denger apa naik ke atas. Kurang denger apa naik ke atas. Karena nggak ada soundman di atas ya. Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar kepada firman Tuhan, masih bicara tentang tanggung jawab. Judul khotbah saya adalah Take Your Responsibility atau ambil tanggung jawab Anda. Ambil tanggung jawab. Sama-sama katakan ambil tanggung jawab. Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, mereka tidak lagi suka bertanggung jawab. Makanya Tuhan perlu memulihkan gambar dirinya saudara. Nah kita akan lihat sama-sama, responsibility dalam bahasa Indonesia responsibilitas atau tanggung jawab, itu merujuk pada suatu keadaan atau kualitas menjadi bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, tugas atau kewajiban seseorang. Jadi yang namanya tanggung jawab itu meliputi tindakan kita, pemikiran kita, keputusan kita, kata-kata kita, betul nggak? Tugas dan kewajiban yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Responsibilitas melibatkan pengambilan tanggung jawab terhadap tugas. Kalau dikasih tugas nih selesai. Wah orang ini kalau dikasih tugas pasti beres. Pasti selesai, pasti kelar, enak tuh. Kalau ketemu sama orang kayak gitu. Tapi kalau dikasih tanggung jawab, oh lupa. Dikasih tanggung jawab, oh iya ya, aku yang kerjain ya. Aku pikir bukan aku yang kerjain. Kita kan paling gampang gitu ngomongnya, saudara. Ya, atau peran dan memenuhinya dengan cara yang dapat diandalkan dan etis. Artinya bukan sekedar selesai, bukan sekedar beres, bukan sekedar asal-asalan, saudara. Tapi ya anak saya itu
ikut ekskul gambar saudara. Dia memang gak bisa gambar. Papi maminya gak bisa gambar. Makanya saya bilang kamu ikut kelas gambar deh. Minimal dari kita ada yang bisa gambar. Yang terakhir biasanya kemarin-kemarin tuh kalau gambar mewarnai bintang 4. Kemarin bintang 1. Kenapa kamu bintang 1? Saya tanya gurunya, abisnya dia terlalu sering ngapus. Kurang pede, salah dikit hapus. Salah dikit hapus. Yang namanya seni gak ada salah sebenarnya. Ya enggak? Kecoret aja bisa jadi seni, bener gak sih? Saya bilang, lalu saya tanya lagi, kamu kenapa sih? Kok bintang 1 tumben kemarin-kemarin bintang 4 nilainya? Aku pengen cepat-cepat pulang katanya gitu. Nah ini saya bilang, kamu harus mengerjakan dengan sampai akhir. Menyelesaikan sampai tugas sampai akhir. Nah responsibilitas adalah aspek dasar next dari perilaku yang matang. Hanya orang yang dewasa, next ayo. Enggak ada. Hanya orang yang punya kedewasaan yang baru bisa ambil tanggung jawab. Betul gak sih? Hanya orang yang dewasa yang bisa ambil tanggung jawab. Kanak-kanak gak bisa ambil tanggung jawab. Makanya kita perlu menerapkan anak kita dari kecil untuk bertanggung jawab. Saya dari anak saya umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun lah mungkin kurang lebih udah mulai bisa berdiri, berjalan dan lain. Ya setahun lebih juga udah bisa ya, setahun lebih. Udah diajarkan bagaimana dia beresin mainannya sendiri. Itu tanggung jawab dia. Saya bilang, kamu yang ngeberantakin, kamu yang harus yang beresin. Pernah ada satu ketika dia lupa nggak beresin, mbaknya yang beresin. Dan kalau di rumah kami itu kalau mbak yang beresin, kadang hanya mbak dan Tuhan yang tahu di mana dia taruh. Bahkan kadang mbaknya juga lupa ditaruh di mana ya. Dia mulai kecolongan tuh, dia marah sama mbaknya, mbak kenapa beresin mainan saya? Lah kamu yang nggak beresin saya bilang. Makanya kita perlu mendidik anak kita dari kecil untuk bertanggung jawab. Dia pernah main sama sepupunya di Bandung saudara, karena dia terlatih beresin mainan sendiri, sedangkan sepupunya yang biasanya beresin mainannya adalah papinya. Dia ketika main ke rumah sepupunya, dia main dan lain sebagainya. Oh ini berantakan banget, coba dong beresin mainannya sendiri. Digituin saudara. Jadi kita perlu menanamkan kepada anak kita ya untuk punya perilaku yang matang dalam hal bertanggung jawab. Dari hal kecil deh. Dari hal kecil. Yang kita jangan kasih tanggung jawab sama anak kita masih umur 5 tahun. Kamu yang pasang gas ya. Enggak dong. Angkat galon ya, enggak dong. Sesuai dengan kemampuannya. Ya, nah saudara dikasih Tuhan di dalam Kejadian pasal 1, nah kita lihat nih. Awal mula Tuhan menciptakan kita, Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28. Dikatakan begini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Yang diciptakan itu apa? Laki-laki dan perempuan. Jadi bukan laki-laki setengah matang atau perempuan jadi-jadian. Ya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Karena banyak yang sekarang pahamnya begini, Tuhan itu nggak melihat gender kita. Siapa bilang Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, kok udah jelas. Ada orang nih merubah jenis kelamin, Tuhan nggak melihat gender kita, Tuhan nggak melihat apa yang dari tampilan luar. Emang betul sih Tuhan nggak melihat tampilan luar kita sih. Tapi kok jadinya dia menyesatkan ya, membenarkan diri sendiri. Dia cowok bener-bener dirubah total menjadi cewek. Dia bilang apa? Tuhan kan nggak melihat tampilan luar tapi melihat hati. Hatimu menipu, kamu kan udah jelas-jelas cowok gitu ya, pengen jadi cewek. Perhatikan ayat 28. Ayat 28 sama-sama kita baca. 2, 3. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan, Allah memberkati mereka. Setelah diberkati, baru Tuhan berfirman beranak cucu. Beranak cucu dulu atau diberkati dulu? Diberkati, perhatikan. Tuhan kasih berkat dulu, baru kasih tanggung jawab. Amin. Saya ulangi lagi. Tuhan kasih berkat dulu kepada kita, baru Tuhan kasih tanggung jawab. Halo. Amin. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Di atas kepala kita ada berkat Tuhan nih. Buat kita orang-orang yang bertanggung jawab, berkat Tuhan itu akan nyata dalam hidup kita. Kenapa? Tuhan dikatakan
Karena Tuhan memberkati terlebih dahulu, baru Tuhan kasih tanggung jawab. Beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi. Dalam terjemahan King James Version dikatakan, so God created man in his own image, in the image of God, created he, him, male and female, created he them. Perhatikan ayat 28. And God blessed them. Perhatikan, Tuhan memberkati mereka. Lalu Tuhan berkata kepada mereka, be fruitful. Berbuah. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, be fruitful. And multiply, bertambah banyak. Multiplikasi dikatakan. Replenish the earth and subdue it. Nah, saudara perhatikan, and have dominion. Menaklukkan, menguasai. Nah, saudara dikasih Tuhan, Tuhan kasih berkat dulu dalam hidup kita, baru Tuhan kasih tanggung jawab. Bukan berarti Tuhan kasih tanggung jawab dulu, baru Tuhan perlengkapi kita. Enggak, Tuhan perlengkapi kita terlebih dahulu untuk melakukan tanggung jawab demi tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Yang ketiga katakan amin. Amin saudara. Nah kita melihat apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana kita sebagai citra Allah, dikatakan tanggung jawab kita sebagai citra diri Allah itu apa? Yang pertama adalah dikatakan beranak cucu dan bertambah banyak. Be fruitful and multiply. Allah memberikan perintah kepada manusia untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Ini adalah panggilan untuk melanjutkan keturunan manusia dan menjaga kelangsungan umat manusia di bumi. Namun saya mau katakan bukan sekedar lahir. Karena banyak orang cuma lahir, penuhi bumi, tapi gak ngapa-ngapain. Tapi Tuhan bilang, beranak cucu, kamu lahir, kamu harus sesuatu memberikan dampak, memberikan buahnya dalam kehidupanmu. Supaya kita bisa memberikan pengaruh dalam hidup kita. Soalnya dikasih Tuhan di dalam Filipi pasal 1 ayat 21 dikatakan, Paulus mengatakan gini. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, saudara masih hidup, amin. Saudara masih hidup, artinya apa? Saudara harus hidup bekerja memberi buah. Perhatikan, be fruitful, berbuah. Jadi bukan sekedar beranak cucu, punya keturunan banyak, tapi kalau kamu gak memberi buah, kamu gak ngasih dampak, kamu gak lakukan sesuatu, kamu gak membawa pengaruh yang baik dalam dunia ini, kamu belum melakukan tanggung jawabmu sebagai citra Allah. Ini tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, kepada manusia pertama kali diciptakan, saudara. Sebelum mereka jatuh dalam dosa nih. Ya, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja. Bekerja, sama-sama katakan bekerja. Hanya orang yang bekerja yang akan memberikan buah dalam hidupnya. Amin. Hanya orang yang bekerja. Jadi kalau pengangguran, dia ambil tanggung jawab enggak? Dia ambil tanggung jawab enggak? Dia ambil tanggung jawab enggak? Enggak. Kita harus apa? Bekerja. Saya pernah bahas, bekerja itu kita enggak ngomongin sekuler, rohani. Apapun yang Tuhan percayakan, ayo bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Jadi selama kita masih hidup, perhatikan baik-baik. Tuhan kasih tanggung jawab kita sebagai gambar diri Allah. Untuk apa? Kita harus be fruitful and multiply. Betul, beranak cucu bertambah banyak. Tapi Tuhan mau hidup kita memberi buah. Gak cukup cuman hidup, saudara. Banyak orang yang cuman hidup, sekedar hidup. Tapi gak berbuah, gak lakukan apapun. Gak doing something, gak memberikan dampak bagi banyak orang. Itu yang pertama. Yang kedua, memenuhi bumi. Fulfill. Dalam terjemahan lain itu refill ternyata. Memenuhi bumi. Ya, dalam hidup kita kan firman Tuhan kita pengkhotbah ada waktunya lahir, ada waktunya mati. Betul? Ada yang lahir, ada yang kebayang nggak? Kalau dari hidup yang dari zaman dulu nggak pernah mati-mati. Hidup terus. Artinya hidup harus seimbang. Ada yang lahir, ada yang mati. Refill. Dalam terjemahan lain itu menggunakan kata refill. Kalau saudara galon saudara habis, apa yang saudara lakukan? Hah? Nah, isi ulang ya refill ya. Penuhi bumi.
Manusia diminta untuk memenuhi bumi. Diharapkan untuk menjalani kehidupan di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini, saudara. Tuhan mau kita penuhi bumi dengan populasi, betul. Penuhi bumi dengan hidup berkreasi. Penuhi bumi dengan hidup penuh arti. Buat apa kalau hidup gak ada tujuan? Penuhi bumi dengan kesadaran diri akan tanggung jawabnya. Nah, saudara gue dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan fulfill, penuhi bumi dengan populasi, penuhi bumi dengan hidup berkreasi. Tuhan kasih kemampuan, potensi. Nanti kalau saudara baca Kejadian pasal 3, bagaimana Kejadian pasal 2, Kejadian pasal 3, pasal 2 dikatakan Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden, di situ mengalir ada 4 sungai, ya. Di mana di situ ada emas, ada mineral yang Tuhan berikan. Untuk apa? Kita berkreasi. Tuhan kasih potensi. Tuhan kasih sumber dayanya untuk kita gunakan. Penuhi bumi dengan hidup berkreasi, penuhi bumi dengan hidup penuh arti, penuhi bumi dengan kesadaran diri. Banyak orang hidup tapi nggak sadar ada tanggung jawab yang harus dia lakukan. Kalau aku dikasih Tuhan, kenapa? Bayi ketika lahir itu nangis. Karena ketika dia lahir, dia tahu, sadar ada tanggung jawab. Iya dong. Wah, ada tanggung jawab. Orang tuanya juga nangis. Kenapa? Ada tanggung jawab besarin anaknya. Iya gak sih? Mungkin ya kalau saya pernah lihat yang, ada satu bapak bilang gini, aduh waktu anak saya lahir, aduh saya tuh nangis terharu. Sampai dokternya bilang, wah bapak sangat begitu mengasihi. Saya kebayang, aduh nanti anak saya minta iPhone baru. Aduh anak saya nanti minta jaringan internet. Aduh anak saya minta token Google Play. Aduh tanggung jawab saudara. Anak saudara lahir ada tanggung jawab di situ. Betul apa betul? Betul apa betul? Iya kemarin saya sempat ngobrol dengan satu hamba Tuhan, ngobrol-ngobrol. Pak anaknya 3 ya? Oh iya saya 3. Aduh yang ketiga itu gak direncanakan. Oh gitu? Kenapa gitu? Anak yang pertamanya udah SD kelas berapa gitu, kelas 2. Anak keduanya SD kelas 1. Aduh ini muncul lahir. Tanggung jawab ya Pak ya. Ada tanggung jawab di situ. Ya kan? Soalnya gue dikasih Tuhan, setiap manusia yang lahir itu firman Tuhan katakan apa? Menangis. Betul ya? Lahir ditandai dengan tangisan. Mati ditutup dengan tangisan. Siapa yang nangis? Yang mati? Enggak dong, kita yang masih hidup. Kenapa mati? Kita keluarga menangis. Mungkin kita bilang ini, ada tanggung jawab yang belum kelar dia. Nangis. Nah soalnya gue dikasih Tuhan, ketika manusia lahir, nah muncul dalam kehidupan dunia ini, itu artinya ada tanggung jawab. Jadi kelahiran kita disertai tanggung jawab, saudara. Yang ketiga, saudara, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita adalah menaklukkan dan menguasai bumi. Tapi banyak orang yang menaklukkan begitu rupa, ya kalau nonton film-film pengen punya kuasa, pengen punya power gitu kan, pengen kuasain itu. Ya pada dasarnya memang Tuhan kasih kepada kita untuk mendominasi, dominion. Dikatakan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saya baca satu postingan, satu video, ini ceritanya di kota saya lahir kayaknya ya, Banyumas. Betul ya Banyumas, saya lahir di Banyumas. Kalau nggak salah ada satu insinyur, dia bisa mengolah sampah begitu rupa menjadi bahan baku untuk bangunan, kemudian juga sampah-sampah organik diolah menjadi makanan maggot. Dan dia bikin 30 tempat pengolahan sampah. Bahkan menjadi proyek di mana dunia internasional datang untuk belajar sama dia. Gimana sih cara ngolah sampah? Sampai bapak ini disebut Bapak Sampah Dunia, Bapak Sampah Indonesia. Sebutannya itu, dia menaklukkan sampah. Bukankah problem sampah itu selalu ada dalam hidup kita? Betul betul. Sampah akan selalu ada dalam hidup kita, betul ya? Setiap kamu bangun pagi, masak, ada sampah nggak? Pasti ada sampah. Tapi dia sanggup menaklukkan sampah. Sampai Banyumas ini kemarin ini tanggal 12 sampai tanggal 14 September menjadi kayak pertemuan internasional dalam hal pengolahan sampah dunia. Jadi orang-orang dari Prancis, dari Jerman, dari luar negeri mereka datang pengen belajar gimana sih cara ngolah sampah.
Bahkan dia bisa mempekerjakan begitu banyak orang supaya mereka bisa punya kehidupan. Saya bilang luar biasa banget loh. Orang ini menaklukkan sampah. Kemarin kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu Bandung ngalamin yang namanya darurat sampah. Ngerti ya Bapak Ibu Saudara? Tempat pembuangan akhirnya ngalami kebakaran. Sehingga selama 1 bulan, saya baca postingan yang Ridwan kami, selama 1 bulan sampah di kota Bandung tidak akan diangkut. Selama 1 bulan sampah di kota Bandung tidak akan diangkut. Karena nggak ada TPA-nya. TPA yang baru untuk menjadi pengganti yang dibakar itu belum kelar. Bayangkan, 1 bulan sampah nggak diambil. Coba bayangkan aja, 1 hari aja, 2 hari, seminggu sampah kita nggak pernah dibuang. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Baunya bagaimana? Baunya bagaimana? Luar biasa nggak? Bayangkan loh, Tuhan kasih kemampuan kepada kita menguasai bumi, tapi kita justru ditaklukkan oleh sampah. Iya Pak ya? 1 bulan loh. Saya bilang, ini Bapak yang di Banyumas ini luar biasa banget loh. Sampai dia bisa menaklukkan sampah. Sampai orang luar negeri belajar gimana caranya. Karena memang Tuhan berikan kepada kita saudara. Nah next slide. Tanggung jawab ini mencakup aspek reproduksi. Semua yang Tuhan berikan itu harus berkembang. Tanaman, binatang, buah-buahan dan lain sebagainya. Pengelolaan sumber daya alam. Kemudian menjaga dan memelihara bumi. Makanya ya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tolong didik anak saudara dari kecil buang sampah pada tempatnya. Karena seringkali orang tua nggak bisa jadi teladan, orang tua buang sampah sembarangan aja. Ada satu negara, kalau nggak salah, Singapura salah satu negara yang terbersih di dunia, Finlandia, Norwegia, Kanada itu salah satu negara terbersih di dunia. Gak ada sampah. Saudara bayangkan loh. Mereka sanggup menaklukkan sampah loh. Indonesia sanggup gak menaklukkan sampah? Halo? Indonesia sanggup gak kira-kira menaklukkan sampah? Coba di sekeliling rumah kita masih banyak sampah gak? Tuhan kasih kepercayaan sama kita buat tanggung jawab menjaga, memelihara. Perhatikan Kejadian pasal 2 ayat 15 dikatakan begini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan, sama-sama katakan mengusahakan. Belum. Dan memelihara taman itu, perhatikan. Mengusahakan, memelihara, menumbuh, kembangkan itu tanggung jawab kita. Salah satunya adalah sampah, itu sulit banget loh saudara. Saya ketika baca, Bapak ini luar biasa, sampai disebut Bapak sampah. Bapak sampah coba. Dia mengubah sampah, istilahnya mengubah sampah menjadi apa gitu, menjadi uang atau apa gitu. Ada singkatannya dia. Luar biasa sekali. Nah saudara kasih Tuhan, tapi ya perhatikan baik-baik. Akibat manusia jatuh dalam dosa. Nah ini dia, problemnya di sini. Akibat manusia jatuh dalam dosa, kecenderungannya kita ngapain coba? Next. Yang pertama nih, lempar tanggung jawab. Setuju nggak? Padahal Tuhan ketika menciptakan kita, ambil tanggung jawab. Tuhan maunya kita ambil tanggung jawab. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, perhatikan Kejadian pasal 3. Firman-Nya ayat 11, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Ini ketika manusia habis makan buah pengetahuan baik dan jahat. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Next slide, perhatikan. Manusia itu menjawab, Adam, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, ini orang Batak nih. Dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Adam lempar tanggung jawab dan menyalahkan siapa? Hawa dan Allah loh. Kan wanita yang kau tempatkan di sisiku. Yang tergoda siapa kata firman Tuhan? Hawa. Yang tergoda Hawa. Paulus juga tulis, yang tergoda itu Hawa. Tapi Hawa kasih kepada Adam. Ya, perhatikan. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi. Jadi di sini nih, akibat dosa, manusia nggak lagi ambil tanggung jawab. Hai, halo. Tapi mulai lempar tanggung jawab. Adam menyalahkan siapa? Hawa. Adam menyalahkan siapa?
Allah. Yang kedua, menyalahkan siapa lagi nih? Hawa lempar tanggung jawab kepada iblis. Kemudian berfirmanlah Tuhan, Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu. Nah, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Paling gampang dah lempar tanggung jawab, betul ya? Betul, betul. Halo sama istri. Di rumah kalau ada salah, si mami sih. Si papi sih. Anak juga paling gampang lempar tanggung jawab ke orang tua. Ya, perhatikan. Ini yang terjadi saudara. Ular itu memperdayakan aku. Perhatikan. Roma pasal 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar. Maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi perhatikan baik-baik. Dosa yang diturunkan Adam ke kita adalah dosa lempar tanggung jawab. Bukan dosa bohong loh. Dosa lempar tanggung jawab. Kita nggak ambil tanggung jawab lagi. Yang kedua, akibat manusia jatuh dalam dosa. Lari dari tanggung jawab atau lepas tanggung jawab. Kejadian pasal 4, perhatikan, ayat 8-9. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi kepada ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya apa? Jawabnya apa? Aku tidak tahu. Kalau aku tidak tahu ngomongin biasanya gimana? Anak saya kalau ngomongin, tahu. Naikin ini nih. Tahu. Rafa kamu taruh ini mana? Tahu. Dia lepas dari tanggung jawab. Aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku, emangnya aku babysitter. Lari dari tanggung jawab. Lepas dari tanggung jawab. Betul apa betul? Ya apa ya? Akibat apa? Dosa. Dari lempar tanggung jawab, lari dari tanggung jawab. Dikasih tugas. Padahal dia lupa. Kan tinggal bilang aja, oh iya sorry aku lupa. Emangnya kerjaan aku, ini kan bukan job desk-nya aku. Bukan job desk-nya aku. Tahu. Ya, apa ya? Pernah terjadi dalam hidup saudara? Halo? Pernah terjadi dalam hidup saudara yang di atas? Nggak tahu, bukan gue yang naruh. Padahal dia yang naruh. Oh iya. Apalagi kalau urusan kunci rumah ya. Kunci rumah taruh di mana gitu kan. Kamu bukan aku. Iya masa. Ternyata di tasnya banyak kuncinya. Halo? Iya apa iya? Pernah terjadi nggak? Pernah terjadi ya? Lempar tanggung jawab. Lari dari tanggung jawab. Kan paling gampang loh saudara. Ya kan? Sama aja kalau misalnya, kenapa pujian kamu jelek? Ya, tahu. Kenapa ya? Kita tuh paling gampang ngomong gini loh, kalau ulangan jelek nih ya. Terus misalnya waktu ulangan jelek, teman-temannya juga banyak yang jelek. Gak apa-apa lah Mi, banyak yang jelek juga kok, bukan aku doang yang jelek. Fine. Mi, aduh dulu ada teman saya gini, kenapa kamu jelek gitu sih nilainya? Mi, kalau yang jeleknya cuma saya doang, berarti saya yang bego. Ini yang jeleknya banyak, berarti gurunya yang bego. Bisa gitu dia sama orang tuanya. Oh gitu ya. Halo, jangan dipakai ya. Tips dan trik dari teman saya tuh. Dia bilang gitu, kok kamu bisa jelek sih ulangannya? Di bawah 5 gitu kan. Mi, yang jelek itu hampir satu kelas. Bahkan yang paling pintar ranking 1 aja cuma dapat 5. Wajar dong. Kalau yang jelek cuma saya doang berarti saya yang bego. Tapi ini yang jelek hampir setengah kelas, hampir sepenuhnya. Berarti siapa yang bego? Gurunya. Emang paling gampang sih. Ya Pak ya, pernah gitu gak teman-teman yang sekolah? Pernah gitu nggak? Oh belum pernah dapat tips baru nih. Yang ketiga saudara, bukan hanya lari dari tanggung jawab, tapi manusia menanjak nih. Mulai nggak bertanggung jawab, hidup sesuka hati. Coba perhatikan, Kejadian 6 ayat 1-5, ini sebelum air bah ya. Kejadian pasal 6 ayat 1-5.
Firman Tuhan katakan begini, next. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak, ya PowerPoint-nya, jumlahnya di bumi, dan lagi bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Perhatikan, maka anak-anak Allah melihat. Siapa sih anak-anak Allah ini? Beberapa penafsir mengatakan anak-anak Allah adalah anak-anak yang lahir dari keturunan Set. Jadi kan setelah Habel mati, Adam punya anak lagi cowok namanya siapa? Siapa namanya? Set. Makanya nanti kalau baca Alkitab 1 Tawari pasal 1 ayat 1. Misalnya ada orang yang baca Alkitab 1 hari cuma 1 ayat gitu kan. Yuk baca ayat 1 hari. 1 ayat. Pas buka 1 Tawari 1 ayat 1. Adam, Set, Enos. Tuhan bicara apa sama saya ya? Perhatikan. Maka anak-anak Allah di sini adalah keturunan dari keturunannya Set. Bahwa anak-anak perempuan manusia itu, nah ini keturunan Kain. Cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, perhatikan. Kata-katanya apa yang garis bawahi, baca sama-sama 2, 3. Siapa saja yang disukai mereka. Banyak anak muda bilang gini, gue cinta. Tapi dia gak seiman loh. Tapi kan cinta, gimana dong? Betul. Pernah gak dengar anak muda ngomong kayak gitu? Kan aku suka, tapi kan dia baik. Siapa saja. Berfirmanlah Allah, ayat yang ketiga, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena apa? Manusia udah gak bertanggung jawab nih dengan hidupnya. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Jadi zaman dulu umur 120 tahun tuh dianggap mati muda. Mati muda loh. Zaman dulu ya. Oh sekarang ada orang 120 tahun, tua gak? Tua lah. Zamannya Adam nih, zamannya kejadian ini, orang yang mati umur 120 tahun itu mati muda. Umur berapa? 120 tahun ya, mati muda dia. Saudaraku dikasih Tuhan katanya kalau mau dianggap muda harus mati duluan loh. Tetangga kita loh, kenapa emangnya? Ya kasihan loh, meninggal. Usianya berapa? 50, masih muda loh. Tapi kalau masih hidup dia nggak tua, coba ya, aneh. Orang bingung saya, kenapa ya kalau masih hidup dianggap tua ya? Perhatikan ayat 4, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Jadi perkawinan antara anak Set dan anak Kain menghasilkan orang-orang raksasa. Dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan, ayat yang kelima, next. Bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukkan hatinya. Kata menyesal di sini bukan berarti Tuhan gak tahu apa yang akan terjadi, bukan. Contoh, menikah sama orang yang disukai doang nih tapi gak seiman. Terus setelah nikah berantem, pakai trok, ya awet rajet gitu kan. Cinta tapi ntar benci, hari ini benci besok cinta, kayak gitulah. Ya kan? Apa yang terjadi berantem terus. Nyesel aku nikah sama dia. Nyesel karena gak tahu apa yang terjadi. Tuhan di sini bukan menyesal karena gak tahu apa yang terjadi. Tuhan menyesal karena harus apa? Harus menjatuhkan hukuman buat manusia yang adalah gambar dirinya. Dia menyesal. Firman Tuhan katakan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Bahkan zaman sekarang tuh saya baca berita-berita tuh ngeri banget ya. Bullyingnya tuh ngeri banget ya. Ada anak yang matanya dicolok kan. Dicolok sama pensil, sama temennya. Buta loh. Saudara kalau sebagai orang tua gimana tuh anaknya sudah dicolok? Hah? Colok lagi, mata ganti mata, udah gak bisa nih. Pokoknya Taurat is Taurat gitu ya. Itu kejadian saudara. Bahkan kemarin baru kejadian lah di satu sekolah kita di Sukabumi lah. Heboh gitu kan. Anak dibully, tangannya patah. Kasus, heboh banget. Saya bilang, wow, kita hidup di dunia yang begitu ngeri ya. Kejahatan, perhatikan, selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Manusia udah gak lagi bertanggung jawab.
Mereka hidup sesuka hati, mereka mau ngelakuin apapun. Melakukan sesuka hati. Makanya Tuhan mau kita kembali kepada tujuan semula Tuhan menciptakan kita. Ambil tanggung jawab. Amin. Yang terakhir, saya minta para pemain musik. Yang terakhir adalah mengabaikan atau melawan tanggung jawab. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 6. Adapun seluruh bumi satu bahasanya. Ini cerita apa saudara? Ada yang tahu? Menara Babel. Satu bahasa, satu logat. Satu bahasa, satu logat. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita, perhatikan, sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya, perhatikan, kita jangan terserah ke seluruh bumi. Padahal tanggung jawab manusia bertambah banyak, penuhi bumi. Betul? Tanggung jawab semula apa? Bertambah banyak dan penuhi bumi. Tapi ini orang yang tinggal pada zaman itu, mereka mau bikin menara yang puncaknya sampai ke langit, cari nama supaya kita jangan terserah kumpul di satu tempat. Padahal Tuhan bilang apa? Penuhi bumi. Artinya apa? Melawan tanggung jawab. Mengabaikan tanggung jawab. Contohnya anak kecil lah. Jangan dibuat main dong. Malah dimainin. Bener apa bener? Jangan mainin dispenser, nanti panas kamu kena tangannya. Malah dimainin. Jangan begitu, malah disengajain. Ngatur dosa ya? Ngatur dosa loh. Melawan tanggung jawab. Perhatikan. Ayat yang kelima, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Nanti kalau saudara baca, firman Tuhan akan mengacau balaukan bahasa mereka. Nanti saudara baca dalam Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Di mana dosa ini nampak bagaimana mereka ingin melawan Tuhan, menyamai kekuasaan Tuhan. Mereka melakukannya dengan niat yang sombong. Ingin mengabaikan perintah Tuhan dan tanggung jawab untuk menjalani dan mengisi bumi. Dalam tindakan ini mereka mencoba menggantikan peran Tuhan dan menunjukkan ketidakpatuhan mereka terhadap kehendaknya. Akibatnya apa? Tuhan membingungkan dan mengacaukan bahasa mereka. Sehingga mereka tidak bisa lagi bekerja sama dalam mengerjakan proyek pembangunan Menara Babel itu, saudara. Perhatikan baik-baik. Tuhan mau setiap kita, orang percaya, mengambil tanggung jawab. Oleh sebab itu berulang kali Tuhan memilih hamba-hambanya. Pribadi demi pribadi. Nanti saudara baca kitab selanjutnya. Muncul Nuh, muncul Abraham, muncul Ishak, muncul Yakub, muncul umat Israel. Sampai akhirnya anaknya sendiri yaitu Yesus Kristus turun ke bumi untuk apa? Ambil tanggung jawab itu. Mengemban tanggung jawab bagi seluruh umat manusia. Untuk apa? Memulihkan gambar diri Allah yang ada dalam diri manusia ciptaannya. Karena memang dari awal mula Tuhan menciptakan kita dengan satu tanggung jawab. Ayat yang terakhir saudara, Roma pasal 5 ayat 18 sampai 19. Sama-sama kita baca 2, 3. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Kalau saya tulis begini saudara, next. Karena satu orang tidak bertanggung jawab dengan hidupnya, maka semua orang telah menjadi orang berdosa. Siapa hidup yang gak bertanggung jawab di awal? Adam. Demikian pula, oleh karena satu orang yang berani mengemban tanggung jawab sepenuhnya, yaitu Yesus, maka semua orang menjadi orang benar. Yang ketiga katakan amin. Karena satu orang gak bertanggung jawab, semua manusia jatuh dalam dosa. Betul?
Tapi karena satu orang berani ambil tanggung jawab, firman Tuhan katakan apa? Kita menjadi orang benar. Kita bersyukur kepada Tuhan karena melalui kehadirannya dia memulihkan gambar diri Allah dalam hidup kita. Kita diciptakan, kita boleh ada, kita boleh lahir. Ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Ada tanggung jawab di dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkati setiap kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Mari kita bagi berdiri bersama-sama. Kau bersamaku, lagu jadi bukti kebesaran-Mu. Sama-sama katakan, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Oh Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, oh, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku, oh, menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, awal mula Tuhan sebelum Tuhan memberikan tanggung jawab kepada setiap manusia, seperti manusia pertama Adam dan Hawa, Tuhan terlebih dahulu memberikan berkat buat setiap mereka. Jadi saya mau katakan bahwa setiap kita ada berkat Tuhan di atas kepala kita. Berapa banyak di antara kita yang mau setiap engkau melakukan tanggung jawabmu, berkat Tuhan dicurahkan melalui kehidupanmu. Boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan yang mau ambil tanggung jawab. Tuhan, aku menyadari Tuhan, aku boleh ada, aku boleh lahir, aku boleh tercipta, ada tanggung jawab di dalamnya. Tuhan, aku melihat tangan-tangan terangkat, mereka rindu Tuhan. Ketika mereka mengerjakan tanggung jawab mereka. Anak-anak yang sekolah, mereka sekolah dengan baik, mereka mengambil studi dengan baik. Orang tua bekerja dengan baik. Mungkin sebagai orang tua yang sebagai ibu yang mengasuh, memelihara anak-anak juga diberkati Tuhan. Sebagai
papa sebagai ayah yang harus bekerja cari uang, ada berkat Tuhan dinyatakan. Tuhan kau melihat Tuhan mungkin kami datang dengan pergumulan pada pagi hari ini Tuhan. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Kami boleh belajar kembali firman Tuhan. Ketika setiap kami Tuhan ada di dalam dunia ini, ada tanggung jawab, ada beban yang harus kami lakukan. Supaya kami be fruitful. Kami bukan sekedar hidup, kami bukan sekedar beranak cucu, tapi kami harus hidup memberi buah, memberi dampak, memberi pengaruh yang baik. Terutama mempermuliakan Bapa kami yang di sorga. Tuhan berkati jemaat Tuhan. Mungkin datang dengan sakit penyakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang datang dengan kelemahan, Tuhan berikan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Yang susah dihiburkan, yang sedang mengalami problem keuangan, Tuhan buka jalan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang juga bertanggung jawab atas hidup kami. Ingatkan kami, sadarkan kami terus Tuhan. Untuk kami hidup mengambil tanggung jawab. Bukan lempar tanggung jawab. Atau lari dari tanggung jawab. Atau hidup tidak bertanggung jawab. Atau melawan tanggung jawab. Tapi setiap kami Tuhan boleh mengambil perannya masing-masing Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mari sembah Dia, katakan. Tanda mujizat sertai Tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Oh Yesus Tuhan, hidupku mengenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang bertanggung jawab atas firman-Nya dan atas hidup kami. Itu juga yang menguatkan kami untuk kami hidup ambil tanggung jawab kami Tuhan. Kami tidak mudah menjadi orang yang lempar tanggung jawab, lari dari tanggung jawab, tidak bertanggung jawab atau melawan tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Tanamkan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami sehingga kami boleh bertumbuh, be fruitful, multiply. Kami boleh terus berlipat kali ganda Tuhan. Kami boleh terus hidup memberi dampak, memberi buah. Nama Tuhan dipermuliakan. Sementara kami akan memberikan persembahan. Berikan kepada kami hati yang penuh dengan sukacita untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Ketika kami memberi, kami percaya kami tidak akan berkekurangan. Tapi Tuhan sanggup mencukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan kami. Tuhan yang paling mengerti, Tuhan yang paling tahu apa yang sedang kami hadapi dan sedang kami gumuli Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oke, kita akan memberikan persembahan kepada petugas kolektan. Dipersilakan untuk maju ke depan. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Oh, untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang takkan terguncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan.
Siapa namanya? Yesuslah Raja pemenang. Itu samanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang takkan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kemuliaan namamu Yesus Tuhan, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Oke, terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara kepada kami dari awal pertengahan sampai pada berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati tangan yang sudah memberikan persembahan pujian-Mu. Biarlah Tuhan Yesus akan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati saudara kami yang sudah melayani, baik sebagai leader, singer, pemain musik, petugas multimedia, kolektan, bahkan kami semua hadir. Kuatkan kami dan teguhkan kami, agar kami boleh maju terus mengiring pada Tuhan. Dan kami sebagai manusia harus bertanggung jawab untuk apa yang Tuhan sudah berikan dan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, memberkati kegiatan sepekan, mulai hari Selasa sampai hari Minggu yang akan datang. Kami serahkan dalam tamu, kegiatan-kegiatan yang ada, itu boleh berjalan dengan baik, dan semua untuk kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Berkati hamba-Mu, Pastor Luki yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Tuhan akan pakai lebih jauh supaya kebenaran firman Tuhan boleh disampaikan. Kami boleh mengerti akan rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Tadakan tangan-Mu, terima berkat kepada Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah suami-Mu, diberkatilah istri-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pelayanan-Mu, diberkatilah masa depan-Mu, diberkatilah studimu, diberkatilah engkau di kota, diberkati engkau di desa, diberkati engkau di ladang, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Kiranya segala berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat materi. Berkat ini datang dari Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.